Tuhan tidak bisa dilihat. Karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan siapapun. Yang memiliki sifat-sifat ini yang seharusnya dikatakan orang gila. Sebab mana mungkin kita bisa dihargai oleh orang lain bila kita tidak mau menghargai orang lain. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang orang-orang makrifat yang sering dituduh gila atau dituduh sesat. Orang-orang makrifat, kalau menurut apa yang saya lihat di mana-mana, mereka kadangkala menyembunyikan diri. Mereka kebanyakan diam untuk menyampaikan hal-hal yang bersifat spiritual. Sebab kenapa? Orang-orang makrifat sejati pada umumnya penampilan mereka apa adanya. Mereka berpenampilan kadangkala memang seperti orang gila. Namun hati mereka tidak seperti itu. Di kalbu mereka, di hati mereka hanya ada satu nama, yaitu Sang Pemilik alam semesta, dengan sebutan yang berbeda-beda. Siapa dia yang dalam konsep agama Islam disebut Allah atau Tuhan pencipta langit dan bumi? Itu yang ada dalam pemikiran mereka, yang ada di benak mereka. Setiap jantung mereka berdenyut, naik turunnya napas, mereka selalu mengingat Allah. Hanya Allah yang ada di dalam pikiran dan hati mereka, saudaraku. Sebab kenapa ini bisa terjadi? Karena mereka sudah terbiasa dengan mengingat Allah dimanapun mereka berada. Sehingga kehidupan mereka kadangkala dilihat jauh daripada kehidupan orang-orang biasa. Hidup sederhana, apa adanya. Itulah orang-orang makrifat sejati. Mereka tidak terlalu memikirkan urusan dunia. Bukannya mereka meninggalkan dunia atau meninggalkan urusan dunia, bukan. Mereka sadar bahwa urusan dunia itu penting.
agar mereka hidup di dunia ini bisa tentram dan damai. Itu bagi orang-orang ma'rifat sejati yang sudah betul-betul tercerahkan. Kalau menurut yang saya pahami, ilmu ma'rifat itu sebenarnya tidak bisa dipelajari. Sebab kenapa? Ilmu ma'rifat bisa didapat apabila hati kita bersih dari sifat-sifat duniawi. Sifat-sifat yang bagaimana? Seperti yang diajarkan dalam ajaran agama, menjauhi larangannya, mengikuti apa yang diperintahkannya. Perintah siapa? Perintah diri yang sejati, yaitu perintah Tuhan yang Maha Kuasa. Perintah Tuhan yang betul-betul Tuhan, bukan Tuhan yang hanya disebut-sebut namanya. Kalau hanya Tuhan yang hanya disebut-sebut namanya, itu mereka tidak akan bisa melakukan apa yang dilarang dan apa yang diperintahkan. Sebab yang mereka ketahui, yang mereka pahami hanya sekedar nama. Tapi bila orang-orang yang sudah tercerahkan, yang sudah ma'rifatullah, yang secara kasat mata memang Tuhan tidak bisa dilihat, karena Tuhan itu laisa kamitslihi syai'un. Dia tidak serupa dengan siapapun. Namun secara kalbu mereka selalu bersama Tuhan dimanapun mereka berada. Itulah ma'rifat sejati. Namun orang-orang ma'rifat kadangkala bila mereka menyampaikan sesuatu ilmu yang bersifat hakikat, sayang, kadang mereka disebut gila atau kafir. Sebab kenapa? Orang-orang yang tidak memahami apa yang mereka katakan, mereka belum sanggup memahami apa yang dikatakan orang-orang ma'rifat itu. Sebab bahasa-bahasa yang mereka sampaikan itu sudah di tingkatan hakikat, bukan lagi di tingkatan syariat, saudara. Jadi ilmu hakikat ini bila disampaikan di mana tempat yang bukan tempatnya, jangan heran orang-orang yang ada di sekeliling itu beranggapan bahwa apa yang disampaikan orang-orang ma'rifat itu adalah kesesatan. Bahkan dituduh ajaran orang sinting. Padahal yang gila itu siapa? Yang sinting itu siapa? Apakah mereka orang-orang ma'rifat yang gila dan sinting? Dalam hal ini saya memandang secara pribadi, bukanlah orang-orang ma'rifat yang gila dan sinting, bahkan kafir, tapi orang-orang yang menuduh, yang memfitnah, oleh karena mereka belum memahami betul apa yang mereka katakan itu, sehingga mereka menyimpulkan orang-orang ma'rifat itu adalah orang gila atau orang sesat. Bila orang-orang awam yang belum memahami bahasa-bahasa atau kata-kata yang keluar dari ucapan mereka, yaitu orang-orang ma'rifat, pada saat mereka dalam keadaan fokus dan memikirkan tentang zat Allah yang sebenar-benarnya, maka jangan heran kata-kata yang keluar dari ucapan mereka kadang dianggap orang gila. Karena tidak sesuai dengan selera mereka, orang-orang awam. Orang-orang awam menuduh orang-orang ma'rifat adalah orang gila.
Secara pribadi, itu adalah suatu kekeliruan, bukan pada tempatnya. Tidak wajar. Bila kita berbicara tentang hati nurani, sebenarnya yang gila itu siapa? Apakah mereka orang-orang makrifat? Atau orang-orang seperti kita yang merasa diri sehat, normal, jasmani dan rohani? Kita yang gila sebenarnya, bukan mereka. Kita yang sesat. Apa yang mereka lakukan? Mereka hanya menyampaikan ilmu-ilmu Allah, lalu mereka dituduh gila dan sesat. Sementara kitalah sejatinya yang gila. Kenapa begitu? Mereka hanya gila karena terlalu dekat kepada Allah. Tidak lagi berpisah dengan Tuhannya. Mereka selalu menyebut, berzikir dimanapun berada. Baring, duduk maupun berdiri. Mereka selalu mengingat Allah. Lalu mereka menyampaikan ilmu-ilmu yang ada dalam diri mereka. Kita menganggapnya gila. Bukan mereka yang gila sebenarnya. Kita yang gila. Kenapa saya katakan begitu? Kita selalu, kadang kita berharap agar kita dihargai, kita dihormati, kita dipuji. Kita ingin jadi orang terkenal, kita ingin kaya, hidup mewah. Apakah ini bukan sifat-sifat daripada orang gila? Yang memiliki sifat-sifat ini, yang seharusnya dikatakan orang gila. Sebab, mana mungkin kita bisa dihargai oleh orang lain, bila kita tidak mau menghargai orang lain? Mana mungkin? Itu tidak mungkin, saudaraku. Mana mungkin takdir kita sebagai orang yang hidup apa adanya, lalu kita menginginkan kekayaan, kemewahan, dan lain sebagainya. Tidak mungkin. Itu tidak mungkin. Menginginkan sesuatu yang bukan ditakdirkan kepada kita. Seperti yang saya katakan tadi. Inilah sebenarnya, sejatinya, yang bisa dikatakan gila. Jadi saudaraku, orang-orang makrifat itu, sebenarnya mereka itu, hati mereka, kalbu mereka sangat jernih. Merekalah sejatinya sebagai paku bumi. Merekalah yang menopang bumi dan langit ini. Sebagai kekasih-kekasih Allah. Wali-wali Allah yang disembunyikan. Untuk kemudian menjadi rahmat bagi alam semesta. Merekalah yang memegang keselamatan langit dan bumi. Melalui ilmu-ilmu yang mereka pegang. Ilmu-ilmu yang ada di dalam kalbu mereka, saudaraku. Kalau menurut yang saya pahami, seperti itu. Kedudukan orang-orang makrifat. Namun, kebanyakan orang-orang yang mengaku makrifat, namun perilakunya tidak sesuai dengan apa yang ia katakan, itu bukan orang makrifat. Mohon maaf, orang-orang seperti ini,
orang-orang munafik yang membawa-bawa ma'rifat sehingga ilmu ma'rifat ternodai dengan perilaku mereka yang bijik, yang tidak sesuai dengan sifat-sifat kemanusiaan. Mereka belum sampai di tingkatan orang-orang ma'rifat itu. Sehingga mereka beranggapan orang-orang ma'rifat yang sering menyampaikan ilmu-ilmu ketuhanan itu sering dikatakan orang gila atau orang kafir. Andaikan, kalau menurut saya secara pribadi, andaikan mereka memahami apa yang disampaikan oleh orang-orang ma'rifat itu, itulah sebenarnya ilmu yang menyelamatkan manusia dari dunia sampai akhirat. Karena ilmu ma'rifat itu mengajarkan bagaimana kita hidup di dunia ini, menjalani hidup dan beribadah agar selamat dari dunia sampai akhirat. Artinya apa? Keselamatan di akhirat itu diukur dari dunia ini. Bila di dunia ini kita sering melakukan perbuatan-perbuatan yang melanggar adat, melanggar hukum agama, melanggar hukum negara, akan diminta pertanggungjawaban kita. Belum lagi hukum yang ada di alam semesta sebagai hukum kausalitas yang tanpa kompromi. Tidak memandang mau orang miskin, orang kaya, pejabat, kiai, ilmuwan, spiritual sekalipun. Bila sudah melanggar ketentuan-ketentuan alam semesta, dia akan mendapat sanksi sesuai dengan apa yang ia perbuat di muka bumi ini. Kiranya demikian apa yang saya sampaikan. Bila bermanfaat, disimpan. Dan bila tidak, lupakan. Karena kebenaran yang hakiki itu hanyalah milik Allah, Tuhan yang Maha Kuasa semata. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.